Setelah melihat proses pembuatan motor, akhirnya saya mengerti mengapa Elon Musk selalu berkata, Jepang adalah pemimpin dalam manufaktur tinggi, motor adalah jantung industri manufaktur. Memiliki kekuatan misterius yang absolut di bidang inti untuk membuat sebuah motor. Selain itu, harus ada sistem industri yang matang. Juga perlu memiliki telinga yang baik untuk mencapai tujuan sejati dari sinkronisasi manusia-mesin melalui pendengaran. Ini adalah pabrik Mitsubishi Electric. Langkah pertama dalam pembuatan motor. Pertama, gulung plat baja menjadi bentuk silinder. Selanjutnya, transportasi maju untuk melakukan ekstrusi kedua. Di dalam slot, mesin akan menggunakan tekanan cairan sendiri untuk melakukan pembentukan dan perbaikan pada plat baja, hingga tepi-tepinya saling menempel. Sekarang masuk ke langkah kedua, yaitu pengelasan. Tahap ini adalah mengelas plat baja berbentuk strip pada permukaan dudukan, yaitu perangkat pendingin yang umum ditemukan di motor. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengeboran. Alat tersebut akan berkembang keluar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Dengan demikian, mengoreksi kesalahan kecil yang dihasilkan oleh ekspansi dan kontraksi termal. Meningkatkan ketepatan ukuran dudukan. Dudukan motor juga akan menjadi lebih jauh. Selanjutnya, mulai melapisi dengan cat anti karat. Cat ini dapat secara efektif meningkatkan ketahanan korosi logam. Seiring dengan pembuatan dudukan motor yang terbentuk, sekarang kita berada di bengkel lain untuk membuat inti besi. Bahan baku inti besi adalah lembaran baja silikon yang ada di depan. Di bawah tekanan mesin pemukul frekuensi tinggi 400 ton yang terus-menerus. Seperangkat inti stator segera terbentuk di depan mata. Kemudian ditandai dengan alur. Dua bagian akan saling menumpuk dan mengunci. Selanjutnya, masukkan ke platform pemukulan. Siapkan untuk memperkuat inti besi. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan kekuatan inti besi. Dengan demikian, meningkatkan koefisien stabilitas selama proses rotasi. Kemudian, ambil jangka sorong untuk mengukur diameter inti besi. Dan keluarkan alat tradisional. Lakukan perbandingan model pada slot inti besi. Pada saat ini, inti besi sudah menjadi satu kesatuan. Selama proses pengamplasan, tidak perlu khawatir tentang risiko penyebaran. Dengan terbentuknya satu set inti besi. Selanjutnya, mulai merakit satu set inti besi lainnya. Karena ukuran set ini terlalu besar. Dalam proses perakitan, hanya dapat diselesaikan secara manual oleh pekerja. Selanjutnya, pasang komponen di dalam slot kumparan. Dan slot tidak perlu dipasang sepenuhnya. Akan meninggalkan beberapa sebagai slot ventilasi. Kemudian, mulai gulung inti besi. Dan pastikan komponen terpasang dengan baik di dalam slot. Inilah dua cara perakitan inti besi. Lepaskan aksesori. Inti besi dari pita pengolah telah menjadi seperti yang terlihat sekarang. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Pekerja pertama-tama meletakkan paku ke dalam mesin penyemat. Kemudian mengencangkan slot paku dengan kokoh. Sekarang mulai memasang kertas isolasi slot stator. Ini adalah bahan isolasi putih yang ada di depan kita. Ini dapat memisahkan inti besi dari gulungan. Sehingga mengurangi reaksi buruk yang terjadi antara gulungan dan inti besi. Selanjutnya mari kita mulai mencampur gulungan stator. Ini adalah jenis kawat tembaga bulat yang dilapisi oleh lak minyak. Oleh karena itu juga disebut kawat enamel. Selain itu ada juga kumparan tembaga polos. Itu biasanya adalah bahan utama untuk motor listrik tegangan tinggi. Namun bahan isolasi yang digunakan juga lebih ketat. Sambil menunggu kumparan paku siap, sekarang masuk ke tahap pemasangan. Semua orang bisa memperhatikan gambar ini dengan seksama. Ketika kumparan mencapai titik yang telah ditentukan, lengan mekanik akan membawa kumparan ke atas, sehingga kumparan masuk ke dalam gulungan stator. Setelah itu, sebuah paku yang terbungkus penuh dengan gulungan telah dibuat. Selanjutnya, pegangan menginsertkan selang pelindung ke sisi luar kawat enamel, dan menggunakan pita perekat untuk membungkus satu sisi dengan rapat. Kemudian mengambil kawat enamel dan memanggangnya dengan api. Suhu tinggi dapat melelehkan lapisan kawat tembaga. Selanjutnya, beberapa kelompok kawat tembaga disatukan. Dengan cara ini, masalah konduksi energi listrik secara fundamental teratasi. Kemudian dimasukkan ke dalam platform pemangkasan. Mesin pemangkasan puluhan ton akan membungkus gulungan dengan kuat. Dan tekan dengan kuat. Saat mesin dinyalakan, akan terlihat. Gulungan stator menjadi sangat rapi dan teratur. Untuk mencegah gulungan terlepas. Juga perlu menggunakan tali untuk melilitkan kawat tembaga di kedua ujungnya. Prosesnya terlihat sangat rumit. Namun ini juga merupakan alasan utama mengapa motor tahan lama. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian resistansi. Pekerja pertama-tama memasukkan kabel daya ke dalam saklar konduksi. Kemudian, mereka memasukkan alat pengujian ke dalam stator. Dengan cara ini, kita dapat menguji kondisi resistansi stator. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Pertama, kita angkat stator yang telah diuji. Biarkan sepenuhnya terendam dalam cairan. Selanjutnya, akan dilakukan perlakuan khusus dalam cairan selama waktu yang lama. Sekarang kita mulai membuat poros rotor. Bahan bakunya adalah baja paduan dengan ukuran yang sama. Seiring logam dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, kita akan melakukan pemesinan pada bagian tersebut.
hanya perlu 20 menit untuk membentuk satu poros. Sementara itu, pekerja di sisi ini juga tidak diam. Mengambil jumlah yang tepat dari lembaran baja silikon rotor dan membaginya menjadi beberapa bagian. Kemudian meletakkannya di atas cetakan. Untuk memastikan operasi internal konsisten, kita juga perlu menggunakan alat untuk menyesuaikan posisi dari atas ke bawah dengan tepat. Setelah rotor siap, kemudian, letakkan cetakan luar di atas rotor. Pada saat ini, kita dapat menuangkan aluminium cair yang telah dipersiapkan ke dalam tungku. Fungsi utama aluminium cair adalah untuk mencetak rotor. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses luar biasa ini diselesaikan. Setelah rotor masuk ke dalam tungku, pekerja dengan cepat menutup pintu tungku dan menunggu sebentar. Setelah melepas cetakan, di kedua ujungnya terdapat banyak bilah yang teratur. Kemudian mengendalikan alat pemotong untuk menghaluskan bur di bagian atas. Lalu memotong rotor secara merata. Setelah itu, mengambil dan meletakkannya di platform pengiriman. Di sini, mesin akan memanaskan rotor hingga 300 derajat. Setelah dipanaskan, segera angkat dan letakkan di samping. Dan masukkan poros utama ke dalam ujung rotor. Dengan ini, bentuk dasar rotor telah terbentuk. Kemudian letakkan di samping untuk mendinginkan secara alami. Selanjutnya masuk ke tahap yang sangat penting. Uji keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah langkah yang sangat penting dalam semua komponen motor. Ini terutama digunakan untuk mengecek koefisien stabilitas rotor. Jika rotor mengalami ketidakstabilan atau guncangan, pekerja harus segera melakukan penyesuaian. Seperti yang terlihat dalam video, pekerja sedang memotong blok keseimbangan di kedua ujung. Jumlah yang dipotong di kedua ujung harus sama. Dengan cara ini, frekuensi getaran dapat dikurangi. Sekarang mulai mengoleskan cat anti karat. Dan kedua ujung rotor juga harus diolesi secara merata. Selanjutnya, uji untuk memastikan poros utama tegak lurus. Ini adalah langkah penting untuk menghindari getaran pada bantalan. Sekarang secara resmi memasuki tahap akhir perakitan. Paku di depan ini adalah yang digunakan dalam motor tegangan tinggi. Karena pabrik telah menambahkan banyak material isolasi di kedua ujung paku. Selanjutnya, semprotkan lapisan cairan kental pada paku. Berikutnya, lakukan pemasangan resmi paku dan dudukan mesin. Merakit barang ini cukup melelahkan. Proses perakitan bisa mengeluarkan suara yang cukup besar. Pasti sudah mengikis banyak kawat besi, ya. Lepaskan dan atur ke platform pengiriman. Sekarang mulai memproses permukaan luar dudukan mesin. Pertama-tama, dorong paku masuk ke platform pengeboran. Selanjutnya, sebuah alat bantu akan diperpanjang. Dan akan terpasang dengan kuat pada paku. Sekarang mulai pengeboran. Lubang bulatnya tidak dalam, jadi tidak akan menembus dudukan mesin. Setelah pengeboran selesai, juga harus membersihkan sisa-sisa yang berlebihan. Jika di tempat kerja terdapat banyak serpihan besi, itu bisa dikenakan denda. Sekarang mulai memasang bor. Barang besar ini setidaknya beratnya sekitar 200 pon, ya. Putar dan balik untuk mulai memasang penutup di kedua sisi. Meskipun penutup ini terlihat kecil, tapi cukup berat. Selanjutnya, harus dorong ke dalam dengan telapak tangan. Jangan sekali-kali menekan dengan jari. Jika terjepit, bisa muncul gelembung darah besar. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja tidak berguna. Selanjutnya, keluarkan mesin angin elektrik dan kencangkan 4 baut dengan kuat. Mulai memasuki pemeriksaan terakhir sebelum keluar dari pabrik. Pertama, masukkan sumber daya satu per satu. Dan masukkan kembali pelindung karet. Saat ini, kita bisa menyalakan saklar untuk mengamati kecepatan putar keseluruhan. Momen terpenting telah tiba. Pekerja akan mendengarkan dengan suara untuk mengetahui apakah ada suara aneh di dalam motor. Langkah ini seharusnya mirip dengan stetoskop dokter. Jika diganti dengan stetoskop, itu akan lebih mudah. Kemudian, motor dipanaskan. Cat akan menempel secara merata pada permukaan logam. Sampai sini, sebuah motor lengkap telah dibuat. Sekarang, mari kita lihat skenario aplikasi yang spesifik. Seharusnya ini adalah perangkat yang digunakan untuk memurnikan air limbah. Bagaimana pendapat kalian tentang motor besar raksasa seperti ini?